Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, Pak, dengan saya pada video kali ini yang membahas psikologi menurut Robert Frager. Nah, Robert Frager sendiri ada psikologi yang dibahas menurut Robert Frager itu juga dikenal dengan psikologi Sufi. Baik, kita mulai dari bahasan yang pertama terlebih dahulu. Oke. Nah, Robert Frager ya. Robert Frager atau Frager kuliah di Reed College in Portland, Oregon dari tahun 1957 hingga 1961. Dia lulus dengan gelar BA atau Bachelor of Art dalam bidang psikologi. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi sosial dari Universitas Harvard di Cambridge, Manchester, Massachusetts yang dia hadiri dari tahun 1961 hingga 1967. Dari tahun 1963 hingga 1965, ia menjadi seorang peneliti di East West Center di Honolulu, Hawaii. Dari tahun 1967 hingga 1968, dia menjadi peneliti di Universitas Keio di Tokyo, Jepang. Nah, Fraser sendiri awalnya bukan seorang Muslim, dan ia baru menjadi seorang Muslim pada tahun 1981. Dia juga seorang guru Sufi, seorang praktisi dari ilmu Sufi atau praktisi tasawuf yang disebut sebagai Syekh, ya, guru dalam istilah praktek Sufi itu disebut sebagai Syekh. Dalam kelompok Sufi dalam kelompok Sufi yang bernama Halveti Jerahi, ya, yang diprakarsai oleh Muzaffer Ozak. Jadi ada salah satu gerakan kelompok Sufi yang didirikan oleh Muzaffer Ozak, namanya adalah Halveti Jerahi. Nah, dalam kelompok Sufi ini, Fraser itu menjadi gurunya, gitu ya. Nah, Fraser kemudian menggunakan Syekh Ragib Al-Jerahi, gitu ya. Ia juga memimpin seorang memimpin komunitas Sufi di Redwood City, California. Nah, Fraser juga disebut sebagai sensei yang juga berlatih dan menguasai Aikido atau seni bela diri spiritual Jepang. Nah, Fraser sendiri adalah seorang psikolog sosial Amerika yang merupakan mantan dari Asosiasi Psikologi Transpersonal. Ia juga merintis bidang psikologi transpersonal dan perannya mendirikan lembaga pendidikan pertama di negara itu, yaitu Institut Psikologi Transpersonal yang sekarang disebut sebagai Universitas Sofia di Palo Alto, California. Nah, jadi memang ketertarikan Robert Fraser pada spiritualitas gitu ya, atau uh, ya pada metafisik gitu ya, itu sudah lebih dahulu dibandingkan dengan masuknya Fraser ke dalam Islam. Nah, ketertarikan yang besar ini membuat Fraser akhirnya eh, membuat sebuah aliran baru di setelah psikologi humanistik. Dia menyatakan bahwa setelah dalam psikologi humanistik, puncak dari kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, self actualization. Tapi kemudian uh, aktualisasi diri itu juga berkembang, gitu ya, dalam bentuk transpersonal ini, gitu. Sehingga
Akhirnya, Frege juga menjadi salah satu tokoh dari pendiri psikologi transpersonal. Dalam proses perjalanannya, dia mencoba memahami, praktik-praktik praktik-praktik ibadah ataupun kegiatan-kegiatan yang mendorong kepada, transpersonal, salah satunya yoga, kemudian, Tao, kemudian Sufi gitu ya. Sehingga akhirnya Robert Fraser memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Oke. Nah, psikologi adalah ilmu sorry, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan pengalaman manusia dari berbagai sudut pandang, termasuk biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Ya, ini menurut Robert Fraser. Nah, psikologi harus mencakup dimensi spiritual dalam pemahaman manusia. Ia mengemukakan bahwa konsep transpersonal psikologi atau psikologi transpersonal yang mencakup pengalaman-pengalaman spiritual dan transenden, termasuk dimensi spiritual dan pengalaman termasuk spirit memasukkan dimensi spiritual dalam psikologi. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan holistik tentang kehidupan manusia. Ini menurut Fraser dan Fadiman pada tahun 2005. Oke. Nah, jadi sebagaimana yang sempat tadi saya spoiler bahwa sesungguhnya gerakan dari psikologi transpersonal ini merupakan pengembangan dari psikologi humanistik. Nah, dalam, Robert Fraser melihat bahwa psikologi humanistik mengabaikan dimensi spiritual dan transenden manusia, sehingga akhirnya dibentuklah psikologi transpersonal yang memperhatikan bagaimana pengalaman spiritual manusia, di mana itu adalah pengalaman kesatuan dengan alam semesta, pengalaman transenden dan pencerahan. Mereka juga mulai mengeksplorasi pengaruh meditasi, praktik spiritual, dan psikedelik dalam pengembangan spiritual dan transformasi pribadi manusia. Kemudian dari psikologi transpersonal ini, dari praktik-praktik atau pengalaman praktik-praktik kebersatuan manusia dengan alam dengan berbagai jenis cara, maka kemudian muncullah psikologi sufi yang pengalaman personalnya atau spiritualnya spesifik dengan menggunakan ilmu atau mempraktekkan ilmu sufi atau tasawuf. Nah, psikologi sufi mengambil inspirasi dari ajaran sufisme dalam Islam. Sufisme menekankan pada pengalaman langsung dengan Tuhan dan pengembangan spiritual. Nah, psikologi transpersonal dan psikologi sufi telah menjadi bagian yang semakin penting dalam diskursus tentang pengembangan diri dan kesehatan mental yang holistik. Keduanya menawarkan perspektif yang berharga tentang cara-cara manusia untuk dapat mencapai potensi spiritual dan mengembangkan diri secara holistik atau secara keseluruhan, baik itu secara rohani maupun jasmani. Tidak hanya dengan psikologi saja, tapi juga dalam konteks spiritualitas juga. Oke, konsep dasar psikologi sufi. Ada beberapa konsep dasar yang mungkin ini agak mirip ya dengan milik, Imam Al-Ghazali. Nah, psikologi sufi punya beberapa konsep dasar, konsep yang pertama adalah hati. Dalam hal ini adalah hati spiritual. Hati menyimpan kecerdasan dan kearifan yang terdalam, ya, sehingga akhirnya mata hati terbuka, maka akan mampu melihat melampaui penampilan luar. Jika telinga hati pun terbuka, maka ia akan mendengar kebenaran yang tersembunyi. Dalam hal ini,
Pengetahuan dan jangkauan serta kemampuan hati, itu sebenarnya hakikatnya jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam daripada indera manusia, ya. Oke, baik. Langsung, lanjut tentang diri atau nafs. Sebagian aspek psikis, nafs merupakan atau diri merupakan aspek psikis yang menjadi musuh terburuk dan yang menjadi alat yang paling berharga. Ada berbagai tingkatan nafs, tingkatan terendah akan mengendalikan diri untuk melakukan perbuatan yang tercela, sedangkan yang tertinggi akan memunculkan kepribadian yang suci, bersih, tenang, dan murni, ya. Terus kemudian ada aspek ruh. Ruh di sini memiliki 7 dimensi dan 7 tingkat kesadaran. Ada ruh mineral, ada ruh nabati, hewani, pribadi insani, dan rahasia, serta maharahasia. Keseimbangan dari 7 tingkat kesadaran ini berdampak pada kesehatan spiritual dan jasmani. Tujuannya adalah hidup tanpa merasa terikat kepadanya dan merupakan sifat dasar dan tujuan spiritual kita. Model ini mengintegrasikan antara fisik, psikis, dan spiritual. Nah, ada juga hati. Hati dalam hal ini adalah hati adalah kuil Tuhan, wadah Tuhan yang terletak di dada setiap manusia, diciptakan untuk menyimpan cahaya ilahi di dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk spiritual yang berusaha menemukan dirinya yang sejati. Jadi pada dasarnya pencarian tentang diri manusia itu adalah satu bagian hakikat dalam diri manusia. Nah, eee, dalam dalam hubungan manusia tadi dengan Tuhan gitu ya, sorry, dengan Tuhan, sebagaimana disampaikan dalam poin ini gitu ya, hati ini kemudian akhirnya bisa menyimpan cahaya dan memproses cahaya itu ketika tabirnya sudah hilang gitu ya, atau tidak lagi menutupi. Nah, tabir yang paling tebal adalah kearifan kaum arif, ibadah para ahli ibadah, dan ketaatan hamba yang sholih. Kenapa dibilang paling tebal? Karena itu akan dapat memunculkan sesuatu yang akhirnya menjadi penghalang antara hati manusia dengan Tuhan. Ya, apa itu? Itu adalah kesombongan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tingkat nafs ini memiliki tingkatan, di mana tingkat terendah dia akan mengendalikan diri manusia untuk bergerak kepada sifat yang tercela. Nah, di sini ada beberapa tingkatan nafs, ada nafs amarah, ada nafs lawamah, ada nafs yang terilhami, gitu ya, ada nafs mutmainnah, nafs yang ridho, nafs yang diridhoi Allah, dan nafs yang suci. Nafs tirani tidak pernah Nafs tirani atau nafs amarah tidak pernah dihancurkan, melainkan ditransformasikan menjadi sifat-sifat dan perilaku yang baik, gitu ya. Jadi pada dasarnya, hati kita itu satu, tetapi kemudian, eee, nafs inilah yang kemudian kita transformasikan, kita ubah, gitu ya, sehingga akhirnya dia bisa mencapai nafs yang suci. Nah, beranjak jadi transformasi hati juga merupakan proses bagaimana nafs beranjak dari nafs ammarah atau nafs tirani menuju tingkatan yang lebih tinggi, menuju lawamah, menuju, terilhami, menuju mutmainnah, dan seterusnya. Ruh sendiri, 6 tingkatan ruh pertama memiliki sisi positif dan negatif tadi ya, ada ruh mineral, nih, oke. Ada ruh mineral, ada ruh nabati, hewani, pribadi, insani gitu ya, dan rahasia serta maha rahasia.
Oke. Nah, 6 tingkatan yang pertama itu manusia perlu mengendalikannya, sehingga meminimalisir kemunculan sisi negatif dan meningkatkan kemunculan sisi positif. Untuk mencapai keseimbangan rohani, maka manusia perlu ya, menyeimbangkan secara efektif dan tepat. Nah, di sini perbandingan psikologi. Jadi sebenarnya apa sih bedanya psikologi sufi dan psikologi kontemporer gitu ya? Nah, pertama dalam konteks alam semesta. Tuh. Dalam psikologi kontemporer atau psikologi barat, alam semesta ini bersifat materi, tanpa makna dan tujuan. Sedangkan dalam psikologi sufi, alam semesta ini diciptakan berdasarkan kehendak Tuhan dan mencerminkan kehadiran dari Tuhan. Kemudian adalah manusia. Manusia menurut psikologi barat tidak lebih dari sekedar tubuh dan pikiran berkembang dari sistem saraf tubuh. Sedangkan menurut Sufi, manusia terdiri dari hati spiritual, tempat intuisi batiniah, pemahaman dan kearifan spiritual yang merupakan perwujudan dari ruh ilahi. Kemudian dalam konteks psikologi barat, sifat manusia terpusat pada keterbatasan manusia dan tendensi neurotik atau kebaikan lahiriah dan sifat positif dasar manusia. Sedangkan sifat manusia dalam psikologi sufi dianggap sebagai memiliki kedudukan antara malaikat dengan hewan, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Nah, berkaitan dengan puncak kesadaran dalam psikologi barat adalah kesadaran rasional. Namun, puncak kesadaran dalam psikologi sufi adalah keadaan rasional adalah kondisi di mana tidur dalam sadar, ya. Tidur dalam sadar. Puncak kesadaran adalah kemampuan untuk mengingat Tuhan, kebersahajaan, kekhusyuan dan persatuan dengan Tuhan. Jadi beda banget ya, teman-teman. Nah, masih ada lagi konsep yang berbeda. Yang selanjutnya adalah hilang identitas. Menurut psikologi barat, hilang identitas adalah sebuah penyakit di mana perasaan yang terlalu kuat terhadap ego adalah suatu hal yang penting sehingga kita tidak mengalami hilang identitas. Nah, sedangkan hilang identitas dalam psikologi sufi adalah perasaan yang akan identitas yang terpisah merupakan tabir antara manusia dengan Tuhan, sehingga identitas yang terpisah mengacaukan kenyataan dan menghalangi untuk mengetahui sifat ketuhanan, gitu ya. Terus kemudian, jadi kalau dalam sufi, konteks keakuan dan kita berorientasi kepada aku, itu akhirnya mendorong hilangnya identitas diri yang akhirnya memudahkan manusia untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, kemudian eh, berkaitan dengan personality atau kepribadian, menurut psikologi barat, kepribadian adalah struktur yang relatif utuh pada diri manusia. Sedangkan dalam konteks psikologi sufi, manusia terdiri dari banyak sifat dan kecenderungan tugas manusia adalah menyeimbangkan sifat-sifat tersebut dan memperkuat perkembangan spiritual kita, gitu ya. Nah, kemudian iman dalam konteks psikologi barat meyakini sesuatu yang tidak nyata atau sebuah ide yang tidak memiliki bukti yang kuat sehingga akhirnya iman itu tidak terlalu diperhitungkan. Berbeda dengan psikologi sufi yang meyakini bahwa kebenaran yang ada di balik beragam penampakan benda material. Jadi iman itu merupakan keyakinan gitu ya akan kebenaran yang tersembunyi di balik berbagai penampakan benda material. Oke, nah ini tadi ya ada konsep syekh dan murid.
Praktik tasawuf adalah obat dan syekh adalah dokternya. Jadi status syekh adalah demikian. Semua manusia sakit secara spiritual jika tidak menjalani hidup sesuai dengan kemampuan. Nah, manusia sejati adalah manusia yang mengingat Tuhan pada setiap situasi dan melayani makhluk sebagai wakil Allah. Akar penyakit manusia adalah ketika manusia terpisah, mengalami keterpisahan manusia dari realitas dan dari Tuhannya. Sebagaimana pengobatan Cina yang ditunjukkan untuk memulihkan keseimbangan, sehingga kekuatan penyembuhan alamiah dalam tubuh dapat menyehatkan kembali. Tasawuf juga bertujuan untuk membawa kita kembali kepada keseimbangan spiritual yang sehat, sehingga kearifan batinia dan sifat spiritual secara alami meneguhkan diri kita sendiri atau meneguhkan diri seseorang. Nah, dalam hal ini berbagai bentuk terapi dalam psikospiritual yang dikembangkan oleh psikologi sufi ada apa? Ada berpuasa, ada mengasihkan diri, ada adab, ada pelayanan, ada mengingat Tuhan, sama ada mengingat mati. Berpuasa merupakan ibadah yang sangat pribadi dan melemahkan nafs, gitu ya. Puasa juga membangkitkan ingatan tentang Tuhan. Nah, mengasingkan diri ini merupakan berdiam diri dan tidak bertemu siapapun. Mengasingkan diri adalah waktu yang tepat untuk mengingat Tuhan. Mengasingkan diri ini sesungguhnya sengaja dilakukan sehingga akhirnya seorang itu bisa lebih mengingat Tuhan. Ada lagi adab. Orang yang beradab bertindak dengan penuh perhatian, kesantunan, kehalusan budi bahasa, keagungan dan penghormatan kepada orang lain, ya. Terus kemudian ada pelayanan, yaitu melayani orang lain dengan rasa syukur atas kesempatan untuk memberikan pelayanan tersebut, yang juga merupakan sebuah bentuk adab. Nah, mengingat Tuhan atau zikir untuk selalu mengingat Allah dan pengulangan doa-doa dan nama Allah. Kondisi batinnya sementara peka, peka dan rasa takut kepada Tuhan dan menerapkan kehati-hatian. Kemudian selanjutnya adalah mengingat mati. Mengingat mati merupakan sarana yang sangat luar biasa untuk akhirnya mengeluarkan kebiasaan kita dari kebiasaan dan perilaku yang lama dan menjadi seseorang yang lebih peka dan akan yang lebih peka pada saat ini. Oke, baik. Jauh lebih singkat ya daripada materi Imam Al-Ghazali. Kurang lebih itu aja teman-teman berkaitan dengan psikologi sufi yang dibawa dan diprakarsai oleh Robert Fraser yang juga menjadi pendiri gitu ya dari aliran psikologi transpersonal. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya telah menyimak video ini. Tanya jawab langsung kita gunakan atau langsung kita terapkan di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.